Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel pembelajaran matematika SMA kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan yaitu permutasi. Nah, untuk rumus permutasi, kita mulai dari definisinya ya. Jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif, dan R kurang dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat ditentukan dengan rumus yang ini. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, maka nilainya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa dalam permutasi urutan diperhatikan ya. Oke, selanjutnya perhatikan permasalahan berikut. Dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus biasanya dimeriahkan dengan kegiatan perlombaan seperti balap karung, tarik tambang, panjat pinang, dan lain-lain yang diadakan oleh instansi seperti kantor-kantor swasta, pemerintahan, sekolah, dan instansi lainnya. David, Aidin, Azka, dan Jaki adalah nama-nama peserta lomba balap karung yang menjadi kandidat di sekolahnya untuk perebutan juara 1 dan juara 2. Jika mereka memiliki kesempatan yang sama untuk jadi juara, ada berapa kemungkinan pasangan yang terbentuk? Nah, alternatif solusinya kita bisa menggunakan tabel ya untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan terjadi ketika ada 4 orang yang masuk kandidat, tapi hanya akan dipilih 2 orang saja untuk juara 1 dan juara 2. Kita bisa menggunakan tabel ya, seperti ini ya. Jadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kita tuangkan dalam tabel ini. Misalkan juara 1 itu mungkin saja David, juara 2-nya Aidin. Atau kemungkinan kedua bisa saja juara 1-nya David, juara 2-nya tapi Ajka gitu. Dan ini bisa kita tuliskan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, semua kemungkinan-kemungkinan yang ada ini bisa jadi 12 seperti ini ya. Kita urutkan satu persatu. Nah, perhatikan di sini untuk urutan diperhatikan. Nah, maksud dari urutan diperhatikan, di sini kan yang akan menduduki juara 1 pasti beda dengan yang menduduki juara 2. Jadi untuk juara 1 dan juara 2. Ini untuk juara 1 pasti lebih istimewa daripada juara 2. Jadi untuk itu maka urutan diperhatikan. Perhatikan di kemungkinan pertama dan walaupun sama-sama nama yang munculnya David dan Aidin, tapi ini kita anggap beda gitu. Kenapa dianggap beda? Karena juara 1 dengan juara 2. Makanya ini disebut dengan tadi urutan diperhatikan. Nah, masalahnya akan timbul lagi ketika bagaimana kalau yang masuk kandidatnya itu 10 orang atau yang masuk kandidatnya 20 orang. Nah, bagaimana kita bisa menentukannya? Nah, untuk itulah matematika memberi solusi untuk permasalahan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan aturan permutasi. Nah, di sini kan yang masuk kandidat itu ada 4 orang. Nah, sedangkan untuk yang posisi juara hanya ada 2, ada juara 1 dan juara 2. Berarti kita bisa menggunakan aturan permutasi dengan permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Tadi kan yang masuk kandidatnya 4 orang, sedangkan yang dipilih hanya juara 1, juara 2. Nah, berarti itu adalah permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Nah, rumus yang bisa kita pakai ini ya.
N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, N-nya apa? N-nya berarti unsur yang tersedia. Unsur yang tersedianya tadi ada 4 orang. Ada David, ada Aidin, ada Azka, dan Jaki. Nah, R-nya 2. R-nya 2 itu apa? Berarti permutasi yang akan kita cari ya. Berarti kemungkinannya ketika posisinya hanya ada 2, yaitu juara 1 dan juara 2. Nah, kita bisa menggunakan permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Nah, kita masukkan saja nilainya ke dalam rumus. R-nya 2, N-nya berarti 4. Nah, kita masukkan, substitusikan ke sini. Nah, perhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya 2 faktorial, maka kita pembilangnya cukup sampai dengan 2 faktorial menghitungnya untuk menghemat waktu ya. Ini kan 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 gitu. Nah, kita tidak mengkalikannya sampai dengan 1 karena di sini penyebutnya ada 2, tinggal kita coret. Ini pembilangnya juga 2, tinggal kita coret. Ini kan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Tinggal dikalikan saja 4 kali 3. 4 kali 3 itu berarti 12 cara. Nah, ini sesuai ya dengan tabel yang kita buat tadi. Tabel yang tadi di awal itu ketika ada 4 orang yang masuk kandidat, sedangkan yang dipilih hanya juara 1 dan juara 2, maka akan menghasilkan 12 kemungkinan. Nah, kalau kita urutkan seperti ini, ada 12-nya. Nah, ini karena untuk lebih mempermudah kalian, maka kita gunakan aturan permutasi seperti ini. Untuk permasalahan yang kedua, dari angka-angka 1, 2, 3, 6, 7, 8 akan disusun bilangan ratusan dengan syarat tidak boleh ada angka yang berulang. Banyaknya cara yang mungkin tersusun adalah kita lihat dulu berapa unsur yang tersedianya. Nah, ini berarti kita lihat ada unsur yang tersedianya 1, 2, 3, 6, 7, 8. Berarti unsur yang tersedianya ada 6 angka. Akan disusun bilangan ratusan. Nah, kalau ratusan itu kan berarti 3 digit ya. Nah, berarti ini soal ini menunjukkan bahwa permutasi 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Nah, kita lihat ya alternatif solusinya. Jadi banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat ditentukan dengan rumus N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, tadi kan ada angkanya 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Berarti ada 6 angka. Kemudian akan dibentuk bilangan ratusan. Ratusan itu kan 3 digit, berarti R-nya 3. Nah, dari permasalahan tersebut terbentuk bahwa permutasi 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Berarti kita bisa menggunakan 6 faktorial, 6 dikurangi 3 faktorial. Nah, 6 dikurangi 3 faktorial ini kan 3 faktorial, 6-nya kita pindahkan. Fokus ke bagian penyebutnya, di sini ada 3 faktorial, berarti kita akan menentukan 6 faktorial dan berhenti di 3 faktorial untuk mempermudah perhitungan ya. Berarti ini tinggal ada 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, berarti karena di sini sudah ada 3 faktorial, berarti ini kita tinggal coret. Kemudian kita tinggal mengalihkan 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. Permasalahan yang ketiga, jika plat nomor sepeda motor terdiri dari 4 angka dan disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5, tanpa ada angka yang diulang, maka banyaknya plat nomor tersebut adalah
Alternatif solusinya, tadi kan ada angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti unsur yang tersedianya ada 5. Kemudian akan disusun menjadi 4 angka ya. Berarti eh, permutasi 4 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Maka kita bisa menggunakan rumus 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial. Nah, ini kan 5 faktorial berarti tetap 5 dikurangi 4 itu kan 1 faktorial. Berarti kita tinggal faktorialkan saja yang ini 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena 1 faktorial itu 1, maka ini kita tinggal coret karena hasilnya 1. Kemudian sisanya ini 5 kali 4, 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini kita tinggal dikalikan saja. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Maka akan ada 120 plat nomor yang terbentuk dengan nomor yang tidak diulang. Nah, sekian untuk pembelajaran permutasi. Semoga kalian lebih paham dan jelas. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.